Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi, berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dengan dia, berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Oke, shalom semuanya. God bless ya. Thank you, saya mau hadir. Yuk kita lanjut lagi. Dimana kita kemarin udah belajar. Ada orang-orang seperti orang Farisi. Dimana orang Farisi mengundang Yesus makan. Yesus pura-pura nggak tahu.
orang Farisi ini punya tujuan yang tidak baik. Kemarin kita belajar juga ada orang-orang yang datang ke gereja, ibadah, melayani orang-orang yang ikut pester, tapi hatinya tidak baik. Menguji, tidak percaya. Orang Farisi ini mengundang Yesus. Ternyata tiba-tiba datang seorang perempuan, lalu menguji Yesus. Kalau dia, dan permasalahannya adalah Yesus pura-pura nggak tahu. Jadi ketika kita melakukan hal yang salah, ya dosa, atau kita hidup yang kemarin kita belajar memakai ukuran-ukuran dunia, tidak memakai kacamata firman Allah yang di dalamnya ada kehidupan, yaitu isi hati Yesus. Ukuran kita pakai ukuran-ukuran dunia dalam memberi, mengampuni, menilai, mengukur. Termasuk orang-orang yang udah di gereja, saudaraku. Bisa duduk sementara selalu mengcounter, menelisik, mencurigai, bahkan menganarkis ketika pesternya berkhotbah, ketika pesternya melakukan hal-hal untuk pelayanan, selalu hal-hal buruk yang disingkapkan, bahkan memengaruhi yang lain seperti Absalom, seperti yang kita baca tadi di kitab Yohanes yang lainnya, bahwa mereka seperti kitab Markus tulis, mencari jalan dengan tipu muslihat untuk menangkap Yesus. Tapi orang lain tidak boleh tahu. Hal-hal rahasia yang dilakukan. Kalau orang Farisi itu di hati. Kalau Aritolat, imam kepala, mereka perbuatan rahasia. Di dalamnya itu seluruh hal-hal ini itu tidak ada kejujuran. Dan orang-orang seperti ini di dalamnya cuma ada tipu muslihat karena tidak ada kejujuran, saudaraku. Hendaklah kau seperti anak kecil dalam memilih kerajaan Allah. Anak kecil yang polos, ya, yang lugu, yang mungkin sedikit cerewet seperti Petrus, yang selalu dimarahin, yang banyak salah, tapi yang dipilih menjadi pemimpin menggantikan Yesus. Paulus orang yang penuh energik, yang tajam, yang berani bicara mengatakan Petrus itu munafik. Dipilih Allah untuk sebagai benih utama untuk orang yang diutus sebagai rasul, memberitakan tentang Injil Yesus, tentang kebangkitan Yesus, tentang Yesus itu Tuhan, kepada bangsa-bangsa yang lain, di mana Roh Kudus jelas pimpin. Salah satunya melalui mimpi orang Makedonia memanggil pribadi yang diawali sebagai seorang pembunuh jemaat. Ada sebuah progres. Walaupun Paulus dalam sudut kacamata pandang yang lain mungkin terlalu keras, kisah Markus. Sehingga setiap tokoh di Alkitab kecuali Tuhan Yesus itu tidaklah sempurna. Tetapi Yesus juga menunjukkan manusiawinya di Taman Getsemani. Hati yang mengasihi manusia, menebus dosa manusia. Di mana untuk memenuhi target panggilan Allah. Sampai keluar keringat darah karena ketakutan. Keringatnya seperti darah, pembuluh darah di bawah kulit. Itu pecah, kalau dilap tisu menjadi pink. Saking takut stresnya, mau mati rasanya sangat sedih. Ditulis di Alkitab.
Sampai Yesus tidak mampu, harus ditolong oleh malaikat yang diutus oleh Allah memberi kekuatan. Dan Yesus akhirnya menyelesaikannya. Di titik terakhir, marah berteriak, Eloi, Eloi lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Yesus menjadi teladan. Sehingga menjadi Kristen, menjadi anak Tuhan yang mengikuti kacamata kedalaman hati Tuhan. Tidak dibutuhkan kesempurnaan, tetapi dibutuhkan perjuangan sampai titik akhir. Karena itu dikatakan oleh Rasul Paulus, itu kita sudah pelajari di minggu yang lalu. Kita sedang membahas 3 perempuan yang memberi Yesus, meminyaki Yesus dan minyak yang mahal. Di mana Paulus mengatakan, aku sudah mengakhiri pertandingan iman. Dan sekarang tersedia mahkota. Sehingga pertandingan di dalam kerajaan Allah bukan yang nomor 1. Tidak ada yang nomor 1. Yang ada adalah mencapai garis finish setiap orang. Nah, ini penting. Di dalam kerajaan Allah bukan seperti dunia. Harus menjadi orang nomor 1. Harus melakukan yang diakui yang terbaik, yang nomor 1. Semuanya yang Kalau di dunianya isi hati Tuhan. Kalau yang surga kehendaki, kalau yang Bapa di surga ingini, yang dikerjakan Roh Kudus cuman mencapai garis akhir. Seorang pemenang bukanlah sang juara, tapi orang yang mampu menjaga eksistensinya sampai ke garis akhir hidupnya bersama Tuhannya. Ini penting saudaraku. Itulah iman kekristenan yang Tuhan sediakan. Mahkota yang Tuhan sediakan. Karena Yesus juga menghadapi banyak hal ketika hidup di bumi. Salah satunya kita sudah belajar kemarin, menghadapi orang yang pura-pura. Sehingga setiap orang kan menghadapi orang yang pura-pura, yang sangat baik. Orang Farisi itu sangat baik, mengundang Yesus makan bersama tim. Simon dipanggil. Orang yang mau mengeluarkan uang banyak untuk Yesus. Orang yang mau memberi banyak dalam pelayanan. Hatinya belum tentu baik. Terhadap pelayanan itu, terhadap gerejanya, terhadap pesternya. Yang hari ini kita belajar, salah satu yang tidak baik. Mereka punya roh yang anarkis, pemberontakan. Salah satunya kita belajar hari ini, orang Farisi menguji Yesus. Mempertanyakan kemampuan daripada Yesus sebagai Tuhan yang disebut Nabi. Mempertanyakan panggilan pesternya. Mempertanyakan kemampuan pesternya. Mempertanyakan yang diperbuat pesternya. Dalam pemakaian keuangan, dalam pembangunan pelayanan, dalam khotbah. Punya hati yang mengcounter. Punya hati yang menganarkis. Yang mencobai, yang menguji. Banyak sekali terdapat di antara anak-anak Tuhan. Terhadap sebuah pelayanan, terhadap seorang hamba Tuhan. Kita harus akui itu. Tetapi Alkitab itu mengatakan berbeda. Tunduklah terhadap setiap pemimpin yang Tuhan tunjuk kepadamu. Bahkan pemimpin yang memimpin negara. Berikanlah kaisar haknya kaisar. Tunduklah terhadap pemimpin negara yang Allah tunjuk. Tidak ada pemimpin di bumi yang tidak Allah tunjuk. Tetapi setiap orang pemimpin, baik pemimpin rohani, baik pemimpin di dunia ini, pemimpin apapun akan dimintai tanggung jawab untuk setiap perbuatannya, termasuk hamba-hamba Allah. Ya, saya sudah sebutkan banyak kali di program konten yang ini bahwa Imam Eli, dia mati, anaknya mati, cucunya mati. Persis seperti nubuatan yang diberikan kepada Nabi Samuel.
Ada hukuman yang Tuhan sediakan buat setiap hamba-hamba Allah ketika menyimpang dan memberontak, ketika melakukan kesalahan. Tapi itu bukan hak jemaat, bukan hak pekerja gereja, bukan hak penatua gereja. Nah, ini penting saudaraku. Sehingga kita dalam minggu ini kita belajar bagaimana orang Farisi menguji. Karena orang Farisi itu punya pengetahuan Taurat yang fasih. Yang bahasa dunia mengatakan katam. Tapi tidak mengetahui isi hati Allah. Di mana akhirnya orang Farisi menolak Yesus juga. Bangsa Yahudi menolak juru selamatnya Mesias yang mereka nantikan sampai hari ini. Mereka tetap berdoa di tembok ratapan karena saya pernah ke Israel, pernah ke tembok ratapan. 24 jam dipenuhi dengan orang yang berdoa dari gereja-gereja Yahudi. Mereka berdoa tetap menanti-nantikan Mesias, Mesayah, Sang Juru Selamat. Mereka tetap punya pandangan orang yang menyelamatkan dan menjadikan bangsa Israel negara paling kuat di dunia. Kalau bahasa Alkitab, mestinya itu yang datang kan seorang raja, bukan anak tukang kayu. Bukan orang yang bisa mati. Orang yang mempersatukan semua. Jadi dia hidup selama-lamanya. Dan sebagainya. Paham-paham ini yang salah. Ini juga ada di antara jemaat. Bahwa pastor harus selamanya benar. Gereja harus selamanya bertumbuh. Padahal Alkitab mengatakan musim selalu berganti. Ada musim gugur. Ada musim yang namanya musim dingin. Di mana musim dingin itu manusia atau hewan sekalipun harus makan dari rumput kering. Kalau manusia bahasanya memproduksi, menyimpan rumput yang basah menjadi rumput kering untuk diberikan makan kepada hewan-hewan yang mereka pelihara. Kalau hewan-hewan di negara yang terkena yang namanya rumput itu menjadi kering karena musim salju, mereka akan mencari rumput kering itu di bawah salju, saudaraku. Lalu ada musim gugur, di mana pohon itu menjadi jelek. Contoh negara Jepang dan Korea, ada bunga sakura ketika musim semu itu mekar indah. Coba musim gugur, cuman batang dan ranting aja. Jadi ada musim-musim jelek sebagai seorang anak Tuhan, meskipun seorang hamba Tuhan. Musim-musim yang namanya banyak hal di mana Tuhan sedang membersihkan dirinya, di mana Tuhan sedang mengkoreksi gerejanya. Semua itu tercatat di Alkitab. Di mana ranting yang berbuah akan dibersihkan, ranting yang tidak berbuah akan dibuang, dipotong ke dalam api. Dan itu semua ada di Alkitab yang akan terjadi. Sehingga banyak orang mempunyai pandangan yang salah, pemahaman yang salah, ukuran yang salah. Nah, hari ini kita melanjutkan tentang bagaimana peristiwa orang Farisi yang kita mulai dengan bahwa orang Farisi itu mengundang Yesus, orang yang baik sekali. Yang kita boleh pelajari banyak orang baik dalam kita, tapi hatinya belum tentu baik kepada kita. Ada orang yang setia kelihatan kepada gereja atau pelayanan, tapi akhirnya tidak setia terhadap gereja atau pelayanan. Karena ada musim-musim yang buruk yang terjadi, musim pembersihan. Ranting yang berbuah pun dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Musim di mana ada kelemahan pastor, ada kesalahan, ada kelemahan pelayanan, ada kesalahan pelayanan. Di mana ukuran Tuhan pakai diampuni kalau kembali ke Tuhan ya. Kalau berdoa sama Tuhan. Ada juga kisah Raja Saul yang salah meninggalkan Tuhan, 40 tahun tetap menjadi raja. Tuhan setia dengan panggilan yang diberikan kepada setiap orang. Ada orang melakukan dosa tersembunyi, punya gundik, punya gendaan, korupsi, mengambil uang sesamanya, utang gak bayar, melakukan kejahatan keuangan, tapi hidupnya tetap diberkati.
Ada satu hal yang Tuhan kerjakan sehingga kita harus mengenal Allah lebih dalam. Pendalaman firman Allah bukan pengetahuan tapi isi hati Allah. Allah tetap memberkati. Saul 40 tahun memerintah baru selesai mati masuk neraka. Daud 40 tahun memerintah baru selesai sebelum mati sakit. Anak amburadul hukumannya nyata. Saul seakan-akan tidak menerima hukuman. Daud dikumpulkan bersama nenek moyang mati menjadi biji mata Allah. Jika disebutkan selalu oleh karena Daud, hambaku. Saul mati masuk neraka. Kita harus punya pandangan seperti ini. Abram, Yakub, Ishak. Abram menjual istri 2 kali. Yakub pada masa tuanya, anak-anaknya diboyong Tuhan ke Mesir menjadi miskin, budak 400 tahun. Abram tetap kaya, Ishak kaya, Yakub kaya. Tapi Abram melahirkan anak di luar janji Allah. Abram melahirkan yang namanya anak yang akhirnya menjadi quote and quote memusuhi kebenaran. Ishak melahirkan anak yang akhirnya lari karena memandang enteng hak sulung. Yakub melahirkan anak cicit Abraham yang saling perkosa, saling bunuh. Sehingga Yusuf harus ada di Mesir. Carut-marut kehidupan tetap dialami. Absalom, adiknya Tamar diperkosa oleh kakak tiri. Tapi Daud tidak menghukum si pemerkosa. Absalom punya dendam, akhirnya dibunuh kakak tiri yang memperkosa adiknya. Karena setelah itu Tamar tinggal bersama Absalom. Penderitaan Tamar, Absalom tahu banget. Setelah membunuh, Absalom lari. Absalom juga terusir dari kerajaan ayahnya. Oleh karena Yoab merayu Daud, Daud memanggil kembali Absalom. Setelah itu Absalom memberontak, membuat Daud lari kocar-kacir sebagai pengungsi walaupun dipulihkan Tuhan. Absalom dibunuh oleh 10 bujang Yoab. Kalau secara dunia Absalom itu mestinya diampuni. Karena dia memberontak terhadap ayahnya. Salah satu yang tercatat di Alkitab, adik yang dikasihi Absalom, Tamar, diperkosa oleh kakak tirinya. Dan dibunuhlah sang pemerkosa. Daud mengampuni, carut-marut. Tapi Absalom mati tergantung di atas pohon. Pemberontakan. Absalom anak yang paling diunggulkan Daud salah satunya. Ada yang namanya lagi Adonia. Yang cakap, yang punya pengaruh besar, bahkan menyeret 2 panglima ayahnya yang paling setia dengan ayahnya. Berpihak kepada dia. Yaitu Ahitofel sang penasehat. Mertuanya yang namanya kakek daripada, bukan mertua, kakek daripada Batseba. Yang mertuanya Daud akhirnya. Di mana akhirnya kemampuan Absalom yang luar biasa sampai Yoab bela Absalom terus membawa dia memberontak dan mati masuk neraka dia. Daud yang
berzina, membunuh panglimanya. Daud yang tidak mampu memimpin keluarga, malah dijadikan biji mata Allah. Saul yang tidak ada skandal, Saul yang membangun bangsa Israel menjadi kerajaan Israel, megah, tidak terkalahkan 40 tahun. Peperangan tidak pernah terkalahkan. Di zaman Saul dan Daud, Allah terus menyertai. Tapi Saul masuk neraka. Inilah kacamata daripada Allah. Tidak ada pembenaran ketika catatan Alkitab menyatakan dosa pelanggaran. Tapi akan dibenarkan kembali ketika kita berbalik. Yang diartikan bertobat, yang dikatakan bertobat. Daud tidak mengulanginya. Dan sebagainya. Itulah kehidupan dari kacamata Alkitab. Di mana kita harus melihat sisi kenapa Saul dibunuh. Tidak ada skandal, ayah yang baik, 3 putranya menjadi panglima, anak wanitanya itu menikah baik-baik, nurut sama orang tua, disuruh ninggalin Daud, dikawinkan lagi mau. Nurut aja sama orang tua. Saul tidak pernah menjual negaranya. Saul membela negaranya. Semuanya seakan-akan baik dan baik-baik saja. Hati-hati. Seakan semuanya diteguhkan Tuhan. Hati-hati. Apakah perkenan Tuhan ada? Kita belajar dari orang Farisi. Tuhan pura-pura tidak tahu dengan yang ada di dalam hati orang Farisi ini. Lalu Tuhan meresponi keadaan salah kita dengan menyindir khotbah-khotbah yang tajam, khotbah-khotbah yang gak enak didengar telinga kita. Perilaku-perilaku yang menurut kita tidak setuju. Lalu kita mengadakan anarkis. Memberontak, bahkan dikatakan Yudas bersama yang lain, mereka ditulisnya. Membuat Yudas dirasuki iblis dan masuk neraka. Yudas menyesal, kita belajar yang lalu. Yudas menyesal, penyesalan tidak meniadakan dosa. Kisah kehidupan, lalu kita menyesal, tidak akan membuat kisah kehidupan kita lenyap. Di catatan surga, kisah kehidupan yang salah, perbuatan yang salah, yang tersembunyi sekalipun, termasuk tidak bisa dilenyapkan dari catatan setan. Karena kita yang berbuat. Ini penting kita ketahui, saudaraku. Jangan pandang enteng didikan Tuhan. Jangan pandang ringan hak sulung seperti Esau. Salah satunya pemberontakan yang kita pelajari minggu yang lalu. Salah satunya menguji karena tidak percaya. Itu penting, saudaraku. Minggu ini saya berikan judul menguji karena tidak percaya. Menguji Yesus karena tidak percaya. Menguji gereja, menguji pelayanan, menguji para hamba Tuhan, menguji pastor. Lalu menganarkisnya. Menguji karena tidak percaya. Itu orang Farisi. Dan apa yang dilakukan Yesus? Mari kita tengok Alkitab. Ayat 38. Ayat 37 berarti. Ada 2 yang kita ungkapkan, yang Roh Kudus singkapkan di 1 ayat. Ya saudaraku, saya pikir 2 ayat itu. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa.
Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, tiba-tiba ini datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Saudaraku, Tuhan itu seringkali mendatangkan segala sesuatu tiba-tiba untuk menguji kita. Termasuk hal tidak enak. Untuk menyingkapkan. Ada orang-orang terlihat baik, memberi. Tiba-tiba mengalami masalah keuangan. Lalu mulai bermain dengan uang persembahan. Kisah Hizkia. Hizkia itu orang yang saleh di hadapan Tuhan. Orang yang melakukan banyak hal. Raja Asa. Tetapi ketika bermasalah dengan keuangan. Dikepung oleh raja yang lain. Harta bait Allah dikerok, saudaraku. Sering kali kita mendengar bagaimana pelayanan itu dituntut keuangannya. Seorang pastor dituntut keuangannya. Ada juga di mana gereja atau pelayanan atau seorang pastor itu dikerjain keuangannya oleh orang-orang yang memberi sendiri. Saya teringat ada cerita sebuah gereja di mana bendaharanya membawa lari uang persembahan gereja yang dipercayakan kepada dia. Pergi ke luar negeri, dalam waktu tidak lama mati orangnya. Ada banyak cara orang-orang yang jahat, juga orang-orang yang dipakai oleh roh-roh jahat untuk menjatuhkan keuangan gereja. Kalau Hizkia dan Raja Asa karena kesulitan keuangan. Saya dengar ada beberapa pastor juga mengalami kesulitan keuangan. Oleh karena orang-orang yang meminjam, orang-orang yang meminta uang, yang membuat pastor itu kesulitan hidupnya. Gereja yang mengalami kesulitan karena hal-hal yang menyangkut keuangan oleh orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai alkitabiahnya. Walaupun mereka beralasan sesuai dasar hukum dunia. Mereka tidak mengamalkan pengajaran Alkitab. Kalau orang ingin jubah bajumu, berikan jubahmu. Kalau orang ingin berjalan kamu 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Perbuatlah apa yang orang lain ingin perbuat kepadamu, dan sebagainya. Ini yang mengherankan, saudaraku. Saya tidak mengkritisi ya, cuma saya mengungkapkan apa yang terjadi di zaman ini. Di zaman lalu juga ada Hizkia dan Raja Asa. Bagaimana alat-alat kerajaan surgawi itu dipermainkan keuangannya. Itu tidak baik, saudaraku. Tetapi penampilan mereka sangat baik di pelayanan. Nah, tiba-tiba hal mendadak mendatangi mereka yang tidak enak dalam hidup mereka. Masalah keuangan ya. Atau masalah yang lain. Rumah tangga yang retak, gereja disalahkan, pastor disalahkan. Anak yang gagal, gereja disalahkan, pastor disalahkan. Saya mendapati hal seperti itu. Ada seorang anak muda yang berbisnis, lalu masuk dalam gereja, diberkati Tuhan, bisnis sampai ratusan miliar. Suatu hari dia mengalami kesusahan dalam bisnis dia. Ketika bisnis dia sedang diberkati Tuhan, orang tuanya memuji-muji. Gereja itu, pastornya juga dipuji-puji. Tapi ketika anaknya bermasalah, pastornya dimaki-maki, diajak berkelahi. Lalu pelayanannya dikatakan sesat. Ini cerita seorang pastor, saudaraku. Ini benar. Betapa jahatnya manusia yang pura-pura. Betapa jahatnya setan memakai manusia yang pura-pura. Itulah orang Farisi. Mendadak
ada seorang wanita, sesuatu yang tiba-tiba mendadak, itu mengungkapkan sesuatu. Itulah orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap pelayanan, terhadap gereja, terhadap seorang pastor. Ketika keadaan itu tidak enak, Tuhan ungkapkan perilaku orang-orang itu terhadap gereja, terhadap pelayanan, terhadap pastor. Wow, kok begini? Itulah orang Farisi. Bagaimana sikap yang aslinya. Padahal tampilannya mengundang makan bersama murid Yesus. Ini berkat nih, kita diundang orang kaya makan. Semuanya diundang. Padahal punya tujuan tertentu. Ada seorang pastor mengalami itu, saudaraku. Pada suatu saat diundang oleh seseorang yang mengalami ketika baru pertama kali hadir dalam ibadah yang dipimpin pastor itu. Bagaimana Tuhan bekerja. Lalu pastor itu datang dengan tim. Itu dikata-katain, saudaraku. Padahal timnya pastor ini punya kekayaan yang gak kalah dengan sang pengundang. Itu membuat pastor itu kapok, saudaraku. Belajar. Orang kaya belum tentu murah hati. Pelit ya. Bahkan mengata-ngatakan yang tidak baik. Padahal yang duduk itu juga orang kaya, saudaraku. Pelitnya luar biasa. Akhirnya terungkapkan motivasinya mengundang. Di mana di dalamnya ada yang namanya roh pelit, roh kikir. Tidak ada bagian orang itu dalam kerajaan Allah. Saudara searching kikir, pelit. Tidak ada bagian dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan makanan minuman tapi kuasa. Kamu akan terima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu. Orang pelit, Roh Kudus tidak akan turun memberikan kuasanya. Jika orang pelit hidup dalam ketakutan, menyimpan harta yang akhirnya berkarat. Simpanlah hartamu di surga. Sebab harta di bumi akan ulat dan karat. Ngengat, merusakkannya. Yesus yang ngomong. Orang Farisi ini punya tujuan menguji. Hatinya tidak baik. Orang Farisi itu punya hati mau menguji dengan baik-baik mengundang Yesus. Banyak orang baik-baik dengan pelayanan, dengan seorang pastor, luar biasa. Tetapi di dalamnya sesungguhnya pada suatu kali akan terungkap sebenarnya orang ini tidak baik. Karena ada tiba-tiba mendadak sebuah peristiwa mendatangi dia. Maka keluarlah sikap dan perkataan yang tidak baik. Yuk kita tengok firman Tuhan ini yang menyatakan hal seperti ini dari kacamata kehidupan yang keluar dari isi hati Tuhan. Mari saudaraku. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Tiba-tiba yang tidak baik datang. Orang Farisi nggak mau bersentuhan dengan pelacur, perempuan berdosa yang terkenal. Ini terkenal nih, penjahat, mucikari, pelacur. Tetapi dipakai menjadi alat untuk menghantam orang benar, menghantam Yesus. Banyak orang seperti itu. Hal-hal yang tidak benar terjadi di gereja yang bukan karena pastor. Hal terjadi di dalam pelayanan bukan karena pastor. Dipakai untuk menghantam pastornya. Menjatuhkan pastornya. Itulah orang Farisi. Yang cuma punya pengetahuan firman Tuhan. Tetapi tidak punya kedalaman hati Yesus. Ada banyak orang-orang seperti ini saudaraku. Hati-hati. Dunia kekristenan bukan dunia orang yang punya hati kudus. Dunia kekristenan adalah dunia di mana anak-anak manusia dikumpulkan setelah menjadi anak-anak Tuhan. Untuk dibentuk, dijadikan, menjadi milik kesayangan Tuhan. Tapi ada perbedaan lalang dan gandum. Ada kambing dan domba. Jangan menjadi lalang, jangan menjadi kambing. Jadilah gandum yang semakin berbulir, semakin merunduk ke tanah. Karena beban berat yang Tuhan berikan. Yaitu bulir-bulir gandum itu. Orang itu berbuah banyak. Tetapi lalang tidak punya bulir gandum, tidak punya buah. Dia akan meninggi ke langit seakan-akan menyembah Tuhan. Seakan dia adalah orang yang aktif di surga. Firman Tuhan ditebarkan, diomongkan. Omong-omong, cerita-cerita. Semuanya tentang firman Tuhan. Tentang Allah, tentang Tuhan Yesus, tentang Roh Kudus, tentang surga.
tetapi dia tidak pernah berbuah. Kambing dan domba nampak sama, tapi yang berbeda tanduknya. Domba selalu mengikuti pantat tuannya, pantat yang ada di depan. Dan domba akan kehilangan arah ketika tidak ada yang di depan dia. Kalau kambing menentukan arahnya, dia akan berlari menanduk. Dia akan berlari mencari rumput sendiri. Kambing tidak butuh pemimpin rohani. Kambing tidak butuh gembala. Kambing tidak membutuhkan Tuhannya. Tapi sama loh, kambing bentuknya yang membedakan tanduknya. Yang membedakan kambing dan domba itu adalah kebutuhan akan Tuhan dan kebutuhan kepemimpinan Tuhan. Kebutuhan akan pemimpin rohani dan kebutuhan akan kepemimpinan dari pemimpin rohani. Itu perbedaan kambing dan domba. Demikian juga singa. Singa betina butuh singa jantan. Singa jantan akan menjaga kawanan. Tetapi yang mencari makan singa betina. Sehingga hamba-hamba Tuhan itu pemimpin-pemimpin gereja pelayanan adalah singa-singa jantan. Yang memang harus menerima berkat dari jemaat yang digembalakan, yang dijagai dan dirawat. Ada juga para penginjil yang hidup dari berita Injilnya. Ada juga seseorang yang mengajar firman Allah, yang diajar punya harta duniawi harus membagikan sebagian hartanya kepada mereka yang mengajarkan firman Allah. Baca tulisan Paulus, jangan memberangus mulut lembu yang mengirik. Seorang petani patut mendapat haknya, panennya yang pertama kali dari tanamannya. Seorang gembala patut mendapat susu dari dombanya. Apapun sebutan, mau perpuluhan, mau persembahan atau apapun, itu perintah Tuhan kita. Gak usah diputar balikan, apalagi disandingkan dengan hukum dunia. Oh, gereja udah kaya nih, jadi gak butuh duit. Gereja yang megah church itu butuh biaya, saudaraku. Listrik, kontrak, para full timer, staf gereja, alat. Semuanya butuh. Sehingga Allah menetapkan itu. Jadi gak usah kita menjadi kritikus, lalu menjadi anarkis dengan menjatuhkan mega church. Tetapi semua hal itu ada sisi yang dimana kita juga tidak bisa menyelaminya. Ada juga sisi dimana kita juga tidak bisa memahaminya. Tetapi ada sisi juga yang kita tidak bisa menyetujuinya. Hamba-hamba Tuhan diberkati sampai punya koleksi mobil mahal. Ya kita nggak setuju. Tetapi jangan menjadi anarkis. Karena Allah-Allah yang akan menjadi hakim mereka. Kita sudah belajar Imam Eli, Raja Saul, Absalom, Daud, dan sebagainya. Tiba-tiba mendadak ada yang tidak baik mendatangi orang Farisi ini. Mengungkapkan siapa dia. Seorang perempuan yang terkenal berdosa. Yang haram bahasanya. Yang tidak kudus bagi orang Farisi. Tapi dia mendiamkannya loh saudaraku. Sehingga orang-orang yang jenis orang Farisi ini akan kompromi dengan kejahatan dalam hidup dia. Mereka di gereja bersuara tentang kekudusan. Tapi pekerjaan mereka kotor, penuh dengan tipu muslihat. Penuh dengan pemerasan. Penuh dengan keculasan, kelicikan. Dalam pengelolaan perusahaan atau usaha mereka. Di dalam bekerja juga penuh dengan korupsi. Penuh dengan pemerasan. Penuh dengan manipulasi. Untuk mendapatkan keuntungan. Itulah domba, itulah lalang. Tapi bersuarakan Tuhan. Duduk manis di gereja. Apalagi melayani di gereja. Tetapi buah yang tidak baik yang kita harus lihat. Mereka menjadi kritikus. Mereka akan menganarkis sebuah pelayanan seorang hamba Tuhan. Ini penting kita belajar. Kita harus menghindarkan itu. Orang seperti ini akan kompromi dengan kejahatan yang ada sekeliling dia. Bahkan dia menjadi pemainnya. Tapi pura-pura bodoh tidak tahu. Orang Farisi ini pura-pura bodoh. Karena didiamkan perempuan itu. Sebetulnya, kamu jangan masuk ke sini. Kami orang Farisi. Kami tidak bisa menerima
perbuatanmu. Dia diam saja sampai menyentuh Yesus di belakang Yesus. Dia kan melihat ketika duduk makan bersama Yesus. Karena perempuan itu datang di hadapan dia. Di sebelah pun dia tahu, siapa kamu? Kamu? Dia sebut nama. Hah? Kenapa kamu ada di sini? Kamu gak boleh. Kami dari Farisi. Perintah Allah, Taurat Tuhan. Tidak memperkenan kami bersentuhan dengan kamu. Dia diam saja. Sehingga orang-orang seperti ini, orang-orang yang kompromis. Saudaraku. Coba saudaraku perhatikan orang-orang yang vokal. Yang memiliki kompromi kehidupan di luar gereja, di luar pelayanan mereka. Di luar mereka yang setiap minggu ke gereja. Hal-hal yang buruk mereka lakukan di luar. Cerita ini mengungkapkannya saudaraku. Mereka orang Farisi. Mereka tidak pernah percaya terhadap gereja yang mereka datangi sebagai jemaat. Mereka beribadah. Mereka tidak percaya terhadap pastor yang memimpin pelayanan mereka. Mereka akan mengujinya dan memberontaknya. Tolong ditayangkan firman Tuhannya. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Tetapi ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ditulis ya, seorang perempuan terkenal. Ayat selanjutnya. Dia tahu, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Jelas ditulis berdiri di belakang dekat kaki Yesus. Lalu membasuh kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ayat selanjutnya. Kan perempuan itu sudah melakukan semuanya. Berarti ada durasi peristiwa. Durasi peristiwa. Kejadian demi kejadian menceritakan kita. Menceritakan rohani kita. Siapa kita di balik kepura-puraan kita. Waktu itu adalah hakim yang agung. Waktu itu akan menyatakan setiap perbuatan. Waktu gak bisa kita ubah, gak bisa kita ganti, gak bisa kita beli, gak bisa. Semuanya akan terbukti sesuai waktu. Allah akan menguji kita melalui waktu. Saul, Daud, semua termasuk Yesus. Ketika waktu sukses, ketika setelah 3,5 tahun berhasil, diuji di Taman Getsemani. Kalau boleh cawan ini berlalu, tapi jadilah menurut kehendakmu. Dalam ketakutan harus ditolong oleh malaikat, diberikan kekuatan. Elia, banyak tokoh Alkitab yang harus ditolong, saudaraku. Karena waktu menyatakan mereka sedang dalam kelemahan mereka. Musim keadaan itu akan terus bergulir. Tidak ada sekali tok musim salju. Tidak ada musim kemarau satu kali tok. Tidak ada musim gugur sekali tok. Sampai semuanya berakhir. Tetap ada 4 musim. Selama kita hidup di bumi yang sudah jatuh di dalam dosa. Karena manusia yang ditebus. Bumi tetap dalam kutub. Saudaraku. Tidak ditebus sama Tuhan kita. Yuk kita tengok ayat firman Tuhannya. Di ayat 39 setelah berjalannya waktu durasi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu. Berarti kan melihatnya dia nggak langsung lihat perempuan terkenal. Hei, kenapa kamu masuk sini? Kamu nggak boleh dari sini. Kamu najis bagi kami. Ia berkata dalam hatinya. Peristiwa itu akan mengeluarkan, akan meletakkan keberadaan hati seseorang terhadap apapun, terhadap orang lain, terhadap istri dan suaminya, terhadap yang namanya anak-anaknya, terhadap pasangannya, terhadap pekerjaannya, terhadap pelayanannya, terhadap pastornya, rekan pelayanan, rekan kerja, terhadap pimpinan, terhadap bawahan. Waktu akan menentukan. Dan orang itu harus tahu dirinya siapa. Karena itu cuma di dalam hatinya. Yesus cuma menyindir dia. Pahami ini dulu saudaraku. Inilah kehidupan di mana Yesus hadir di kehidupan di tengah-tengah orang percaya. 2-3 orang hadir, aku akan hadir. Orang percaya.
Ketika saudara bertemu dengan sesama orang percaya, saya tidak pernah bicara di luar kekristenan. Ketika bersama-sama di dalam gereja, bersama-sama dalam pelayanan, bersama-sama dengan teman-teman yang sesama anak-anak Tuhan, Tuhan hadir. Tetapi kamu harus tahu isi hatimu. Sehingga kamu gak perlu berpura-pura. Kamu harus seperti anak kecil. Karena Roh Kudus akan turun atas kamu memberi kuasa. Ini penting. Kenapa banyak pelayanan, banyak gereja, banyak anak-anak Tuhan. Kok saya gak seperti si A, si B, si C. Menang ini, menang itu, menang ini, menang itu dalam kehidupannya. Karena kamu tidak punya kuasa surgawi. Salah satunya kamu menjadi seperti orang Farisi. Kita lihat di hatinya, bukan perbuatannya loh. Tidak ada orang yang tahu. Sampai sekarang pun tidak ada orang yang tahu orang Farisi itu apa yang terjadi di hatinya. Cuman Yesus yang tahu. Karena Yesus juga tidak mengungkapkannya. Berbahayanya dosa roh yang dikatakan teman-teman yang lain. Berbahayanya dosa yang namanya karakter di dalam hati kita. Yang tersembunyi. Sedangkan perbuatan kita tidak menyatakan itu. Menjadi orang baik-baik saja. Banyak orang berperilaku seperti malaikat terang. Tapi sesungguhnya dia serigala berbulu domba. Dan waktu akan menentukan. Itulah Yudas. Itulah orang Farisi. Akhirnya Yudas gantung diri. Bukan tergantung di salib. Menyesal. Tapi tidak ada lagi pengampunan. Hati-hati dengan dosa di dalam hati. Hati-hati dengan kesombongan di dalam hati. Hati-hati dengan pura-pura berperilaku baik. Pura-pura berperilaku rohani. Sementara kejahatan tersembunyi kamu lakukan. Sementara hatimu penuh dengan curiga, tidak percaya. Apalagi di tengah-tengah komunitas orang percaya. Apalagi di tengah-tengah di mana gereja itu Tuhan hadir. Karena itu gereja Tuhan. Apalagi di tengah-tengah pastor, di mana pastor memang dipanggil, dipilih untuk menjadi hambanya. Jangan pernah melakukan anarkis. Dengan menjatuhkan seperti Yudas memengaruhi yang lain. Mereka. Mari kita pelajari kembali orang Farisi ini. Ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menyamanya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa. Kita lihat dulu ini dengan kata-kata hatinya. Di dalam hati timbullah pikiran-pikiran yang jahat. Itu tertulis di kitab Markus dan ada beberapa kitab yang lain. Searching pikiran dan hati. Keluar. Searching jamban keluar itu. Karena masuk di mulutmu tidak menajiskan kamu karena dia akan keluar dibuang ke jamban. Tapi yang akan keluar dari dalam hatimu itu akan menajiskan kamu. Kita harus hati-hati dengan hati yang najis, saudaraku. Orang Farisi ini berkata, coba ayatnya ditampilkan. Jika ia ini nabi tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menyamanya ini. Siapakah dan apakah? Kalau. Jadi karakter menguji yang buruk itu saudaraku. Kalau dia memang gini, siapakah dan apakah dia? Itu enggak boleh saudaraku. Karena itu haknya Tuhan. Tuhan akan menyelidiki hati setiap anak-anaknya. Setiap hamba-hambanya. Selidiki aku, lihat hatiku. Daud katakan, Tuhan kau menyelidiki batin setiap anak manusia. Yeremia juga tulis, engkau menyelidiki batin setiap anak manusia. Kitab Wahyu juga tulis. Tuhan yang menyelidiki, kita nggak pernah tahu yang sesungguh-sungguhnya. Sehingga dikatakan penghakiman milik Allah. Tapi kita belajar, dimulai dari apa? Yang namanya tidak percaya dan kecurigaan. Buat apa saudara di tengah sebuah pelayanan sementara saudara itu mengcounter pelayanan itu. Karena saudara akan menganarkis dan saudara berdosa terhadap pelayanan itu di hadapan Tuhan. Buat apa ada di tengah-tengah bersama seorang pastor kalau saudara sendiri punya curiga tidak percaya lalu saudara akan mengcounter seorang pastor.
itu akan menjerumuskan saudara. Dan setiap kali saudara punya hati seperti itu, saudara dimanapun berada, di komunitas manapun, di gereja manapun, bersama pastor seperti apapun, saudara tetap punya hati seperti itu. Yang bermasalah bukan gerejanya, bukan komunitasnya, bukan pastornya. Hati saudara yang bermasalah. Hati saudara seperti Yudas, seperti orang Farisi. Ini penting saudaraku. Jadi setiap pastor, setiap komunitas, setiap gereja, selalu saudara punya sikap yang sama. Dan ketika tiba-tiba ada sesuatu yang buruk, saudara akan lakukan kepada setiap orang juga. Bukan hanya terhadap seorang pastor. Saudara akan lakukan juga kelicikan, keculasan, kecurangan, keserakahan, mengambil milik orang lain. Mengambil milik gereja, mengambil milik bait Allah, mengambil milik seorang pastor, menipu kepada setiap kehidupan saudara. Karena sumbernya dalam diri saudara sendiri. Di dalam hati keluar pikiran-pikiran jahat. Karakter Yudas ada pada saudara. Ini penting. Jadi dimanapun saudara pasti punya curiga dan tidak percaya. Dan saudara harus bertobat. Minta Roh Kudus bawa saudara. Itu nanti Roh Kudus menyelidiki dari mana asalnya. Lalu prosesnya bagaimana kok bisa jadi seperti itu. Kan dikatakan tentang Kain. Kenapa hatimu marah? Apakah kamu tidak akan bersuka cita ketika kamu berbuat baik? Saya bawa seperti itu. Kenapa mukamu muram? Dosa sudah mengintip depan pintu. Karakter itu akan membawa kita pada dosa. Hati kita dengan pikiran yang salah, pikiran jahat akan membawa kita pada perbuatan dosa. Sehingga bisa memeras, bisa tidak peduli. Bahkan Raja Hizkia dan Raja Asa mengambil emas di dalam bait Allah yang mereka sendiri yang memberikannya. Udah dijadikan milik Allah, diambil kembali. Sehingga akhirnya mereka bermasalah kehidupan mereka selanjutnya. Kalau kita belajar Alkitab ya saudaraku ya. Dan banyak hal tentang hal ini yang tertulis di Alkitab. Saudara, kita harus belajar memperdalam pengetahuan kita tentang Alkitab. Di mana minggu lalu kita belajar bagaimana harus didampingi pengetahuan tentang hal-hal di dunia. Dan minggu ini kita belajar pengetahuan dengan mendalami pengetahuan firman Allah kita yang di dalamnya kita berusaha mengenal, mendalami isi hati Tuhan di dalam setiap perintah-perintah, yaitu firman Allah yang diilhamkan Roh Kudus yang ada di Alkitab kita. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih saudaraku.